lihat lo. Gimana? Tadi kita udah nunggu lama, nggak mau datang. Tapi mana? Makanya mau. Melihat pagi hari dari kota Batu serasa membuat suasana hati menjadi menyenangkan dan menikmati sejuknya embun pagi serta pemandangan yang memanjakan mata melihat terbitnya matahari dari balik kabut. Di episode final ini, saya akan membawa teman-teman semua menyelesaikan perjalanan Tour de Java di hari yang keempat menuju 1000 km ke kawasan Bromo, dihitung sejak perjalanan saya dimulai dari hari yang pertama di Jakarta. Jadi nggak ke Probolinggo, tapi oke, nanti kita turun tapi tidak Bromo. Oke. Terima kasih saya ucapkan untuk dukungan channel Ride Enjoy kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti perjalanan ini dari part 1 sampai dengan part 3. Mbak, campurin Pertamina Dex seliter, Mbak. Namanya diram. Kasih bujangan. Kota Tumpang. Please like and subscribe channel ini dan please enjoy this video. Trip puncak saya dan teman-teman dalam rangkaian touring saya kali ini akan mengunjungi kawasan Bromo dengan mengaspal di jalur Malang, Tumpang, dan akan memasuki checkpoint Coban atau yang bisa dibilang masuk dari arah selatan Bromo. Ini adalah jalur tercepat dan terdekat jika teman-teman datang dari arah Malang atau Batu. Seperti yang diketahui bahwa ada beberapa akses jalan menuju kawasan Bromo. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua melihat keindahan alam Bromo dari akses Coban atau Tumpang. Serta untuk mengingatkan teman-teman semua, saat ini untuk masuk ke dalam kawasan Bromo wajib membeli tiket secara online di website penjualan yang sudah sangat informatif dan mudah diakses untuk membuat perjalanan kalian lebih nyaman. Dan ingat untuk membawa surat kesehatan sebagai syarat kita boleh menikmati keindahan Bromo dengan aman tentunya. Saya mendapatkan beberapa rekomendasi yang mengatakan akses Bromo dari Tumpang ini pemandangannya keren banget dan wajib didokumentasikan karena di jalur ini tidak begitu banyak bangunan sehingga lebih leluasa untuk menikmati pemandangan yang hijau-hijau dari awal pendakian ke kawasan Bromo. Tidak seperti kebanyakan trip yang suka direncanakan, memang kami memilih untuk berangkat ke kawasan Bromo pada waktu yang relatif sudah siang, yaitu pukul 8 pagi dari kawasan Batu. Hal ini karena memang saya dan teman-teman ingin lebih santai dan lebih banyak melihat pemandangan dari awal perjalanan. Dan bukan mengejar sunrise di timur kawasan Bromo, walaupun jika melihat banyak dokumentasi juga pasti nggak kalah kerennya juga ya. Lain dari itu, kawasan Bromo siang hari di waktu weekend relatif sudah lebih sepi pengunjung dibandingkan pada waktu subuh. Mendekati titik checkpoint untuk penukarkan QR code tiket yang sudah saya beli, suhu udara sudah semakin turun dan kesejukan yang dirasa karena matahari sudah cukup tinggi sehingga tidak memerlukan baju hangat yang berlebih selain jaket motor yang sudah kami kenakan. Di pintu masuk ini jangan lupa berfoto sebagai kenang-kenangan karena next time ke Bromo
Kita coba jalur yang berbeda lagi ya. Kita sampai di pintu masuk Koban. Dan di tempat ini pula satu rekan kami memutuskan menitipkan motornya dan menyewa jeep dikarenakan takut resiko amblas di lautan pasir saat turun ke bawah. Setelah selesai menukarkan tiket online dengan tiket fisik, perjalanan kami lanjutkan. Dan setelah ini, pemandangan semakin fantastis dan juga banyak jalur-jalur yang sedikit ngeri-ngeri sedap, namun membuat rasa petualang kami terus mengaspal melihat keindahan Indonesia ini. Kalau sudah melihat pemandangan seperti ini, kayaknya nggak akan cukup sekali untuk mengunjunginya. Karena kalau yang sudah tahu, melihat destinasi yang sama di waktu dan suasana yang berbeda akan menampilkan sisi keindahan yang pastinya berbeda pula. Itu sebabnya kawasan Bromo ini sebenarnya menjadi kawasan yang sudah dikenal tidak hanya di kalangan domestik, namun juga dikenal oleh turis-turis mancanegara. Nah, jalur-jalur sempit gini nih yang kadang membuat rasa merinding tapi kagum dan keren banget bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa. Apa yang saya tampilkan di kamera terbatas oleh media rekam, dan apa yang kami lihat langsung wajib teman-teman rasakan sendiri keindahan untuk melihat bahwa Indonesia itu tidak pernah membosankan untuk selalu dieksplorasi. Tiba kami di titik Jemplang, di mana di sini menjadi spot foto wajib melihat kawasan Bromo Tengger Semeru dari atas. Dan landscape yang disajikan sangat memanjakan mata dan tenang sekali perasaannya bisa melihat garis horizon antara pegunungan dan langit yang seolah menyatu. Dan inilah kawasan Bromo Tengger Semeru yang saya abadikan dari titik Jemplang, menggambarkan keagungan semesta yang menjadi kebanggaan kita bersama untuk kita jaga dan bagikan keindahannya. Tidak jauh dari titik foto tersebut, kami akan memulai petualangan turun ke arah lautan pasir untuk merasakan langsung suasana dari bawah, merasakan setiap tapak roda kami yang konon tidak ada teori yang berlaku untuk berhasil melewati lautan pasir selain pengalaman untuk merasakan sensasi riding di lautan pasir Bromo. Buat saya, ini pengalaman pertama turun ke lautan pasir Bromo. Tidak seperti rekan-rekan rider lain yang sudah pernah merasakan lautan pasir ini sebelumnya. Rasa kagum, penasaran, dan deg-degan bercampur jadi satu, dikarenakan tidak sedikit yang turun ke lautan pasir ini harus berakhir amblas dan kesulitan untuk melewatinya. Melihat debu-debu yang cukup tebal oleh pasir karena dilewati oleh jeep-jeep di kawasan ini, saat kita turun, saya menyarankan wajib menggunakan masker dan baju tertutup agar lebih aman dari debu pasir ini.
Dan kita mulai petualangan dari atas pasir Bromo serta rasakan sensasinya. Hal yang paling sulit buat saya sebenarnya menyimbangkan motor karena tapak roda yang bergeser karena pijakan pasir yang tidak rata, serta memilih pasir padat agar roda saya tidak amblas ke dalam pasir yang seringkali membuat rider terjatuh. Kalau boleh disampaikan melalui kata-kata, riding di atas pasir itu seru banget dan harus diulang lagi. Haha. Matahari yang sudah tinggi, pasir yang sudah semakin kering akan semakin sulit dilalui. Untuk meminimalisir resiko, kami memutuskan untuk riding sampai ke titik bukit Teletubbies dan melanjutkannya dengan jeep. Sedikit kecewa sih karena lagi seru banget, tapi kalau sudah melihat medannya akan urung juga membawa si merah melewati jalur yang ekstrim dan kemungkinan akan amblas dan kesulitan. Ingin sekali kembali ke kawasan ini dan disarankan untuk kembali pada musim penghujan di mana pasir lebih padat dan lebih memungkinkan untuk dilewati motor dengan ukuran besar sekitar bulan Februari sampai dengan April. Kita di pasir berbisik. Tanda. Sini bro, sini bro. Kami pun sempat bertemu dengan komunitas motor trail Malang. Rasa gatal untuk bermain pasir dengan motor pun membuat beberapa rekan-rekan akhirnya menguji skill untuk menikmati pasir dari atas roda 2. Setelah puas menikmati pemandangan kawasan Bromo, kami pun akan kembali ke Kota Batu dan juga menyempatkan makan siang karena waktu sudah pukul 12. Tidak lupa menyempatkan jalur ke arah Ranupani yang keren banget juga bikin merinding. Sayang, saya tidak menampilkan danau Ranupaninya karena di sekitar danau sedang dilakukan pemugaran, jadi tidak terlihat jelas bagaimana rupa dari danau Ranupani. Dari titik inilah saya mengukur perjalanan saya telah mencapai jelajah 1000 km dari Jakarta sebagai titik ujung dari perjalanan trip saya kali ini. Tiba-tiba kami dihebohkan dengan menghilangnya atau tertinggal satu rider di tengah kemacetan. Sempat membuat panik, bingung, tapi menghibur juga akhirnya. Hehe. Oh, boy, kasihan lo. Gimana? Tadi kita datang ke lama. Saatnya di hari kelima setelah beristirahat dan menikmati hiburan di Hotel Golden Tulip Batu yang asik juga nih, kami kembali menuju Jakarta dengan kota transit Semarang yang akan ditempuh sekitar 12 jam perjalanan dari Kota Batu.
Berangkat di pukul 8 pagi hari, saya bersama 8 rider dan satu tambahan seorang rekan yang habis mengikuti acara bikers di kota Surabaya pun ikut rombongan untuk riding bersama sampai kota Tuban, di mana jalur yang diambil kami kali ini akan mengarah ke utara Pulau Jawa. Kami akan melewati Cangar, Mojokerto, Tuban sebelum akhirnya menuju Jawa Tengah melewati Pantura, Jawa. Dan di daerah Cangar ini sangat terkenal dengan jalur ekstrim dengan turunan dan tanjakan yang tajam. Jadi pastikan jika lewat daerah ini, sistem pengereman kendaraan teman-teman selalu dalam keadaan yang prima ya. Di sini kami akan berpisah dengan salah satu rider yang memang tiba di kota Tuban. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk menikmati makan siang tepi laut di daerah Tuban. Kami tiba di tempat ini sekitar pukul 12 siang. Jadi setelah kurang lebih 5 jam perjalanan dari Kota Batu, tepat bagi kami untuk sekalian beristirahat, mengisi energi, melanjutkan setengah perjalanan sampai Kota Semarang. Sekitar sore hari, pukul 5 sore kami sudah masuk daerah Jawa Tengah, lebih tepatnya di daerah Kudus. Dan kami tiba di kota Semarang sekitar pukul 7 malam dan langsung mengarahkan roda-roda kami menuju ke rumah makan sebagai makan malam terakhir karena ada beberapa riders yang akhirnya harus berpisah dan finish di kota Semarang ini. Lelah juga rasanya setelah mengaspal lebih dari 10 jam dengan jarak 370 km. Finish Semarang. Om enggak dong, besok masih makan. Ya, dengan Om. Thank you Om. Thank you. Andrea. Thank you. Nana. Kami. Yang punya ziarah. Selesai Semarang. Yang jadi sweeper. Mantap. Di balik pengalaman yang berkesan, ada proses yang sudah dilewati. Senang rasanya saya berhasil menyelesaikan perjalanan Tour de Java ini selama 6 hari sejauh 2000 km. Dan boleh finish sampai Jakarta dengan zero accident. Terima kasih sudah menonton para teman-teman semua dari part 1 sampai dengan part 4. Dan ikuti terus perjalanan Ride Enjoy selanjutnya di dalam petualangan saya berikutnya. Bagikan kesenangan untuk Indonesia Bangkit 2021. Thank you for watching and stay safe.